7.30 jam 8 gitu. Nah, ini tugasnya ya. Kelihatan semuanya? Kelihatan. Oke. Jadi salah satu sifat gelombang itu adalah bahwasanya gelombang itu bisa dipantulkan ya, atau pemantulan gelombang lah. Contoh-contohnya misalnya ketika kita melihat gelombang atau ombak kalau ada ombak ya di laut ya, gulung-gulung terus sampai di tepi karang dia bakalan terhempas ya, menciptakan arus balik di bawah itu karena apa? Karena terjadi pemantulan ya. Jadi ada gelombang datang, terhempas karena ada karang. Jadi ini salah satu contoh pemantulan gelombang. Yang kedua, ketika kita menggerakkan tali. Ketika kita menggerakkan tali, kita ikat di salah satu, misalnya pohon, ya, atau kita ikat di salah satu tempat, maka gelombang di sini, gelombang datang itu, ketika di ujung sini akan terpantulkan kembali, ya, ikrar. Awas sebentar kamu saya tanya. Terus yang ketiga, ketika kalian teriak, ya, screaming in the outside, ketika kalian teriak di luar, ya. Pernah kan ketika kalian teriak di mana ya, di alam terbuka ya, kalian bilang hai kayak gitu kan, pasti akan ada suara yang nyusul ya, atau ada apa istilahnya, menggema ya, pasti suara kalian menggema kan ketika kalian berteriak di tempat terbuka ya. Nah itu juga membuktikan bahwasanya sekarang kalau kalian teriak hai gitu kan, pasti ada muncul hai 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 gitu kan. Nah, itu menandakan bahwasanya gelombang itu merupakan memiliki sifat pemantulan. Ya kan? Gelombang suara ya, gelombang suara itu gelombang mekanik, dia memiliki sifat pemantulan gelombang. Nah, ini sedikit review tentang gelombang. Masih ingat ya di SMP bahwasanya gelombang itu pemantulan gelombang bisa kita pemantulan gelombang pada bidang datar, bahwasanya ada gelombang datang, garis normal akan dipantulkan ya, dimana sudutnya sama besar. Gelombang datang kita sebut saja I, dan gelombang yang dipantulkan itu R, terletak pada satu garis lurus seperti itu. Nah, untuk pemantulan gelombang pada tali itu ada dua ya, pemantulan gelombang pada ujung tali tetap, pemantulan gelombang transversal atau pada tali pada ujung bebas. Ujung tali tetap itu dia diikat di sini nih, diikat ya. Jadi tidak bisa bergerak bebas. Ya. Kalau ujung bebas dia bisa bergerak ke atas, ke bawah ketika diikat di ujung ini. Ya, jadi gelombang apa? Nah, untuk gelombang pada tali ini sebenarnya ada bahasan tersendiri, yaitu gelombang stasioner dan stasioner dan gelombang berjalan. Jadi ada bab khusus lagi tentang pemantulan gelombang untuk tali ya. Yang ini kita hanya bahas secara umum tentang gelombang mekanik seperti itu. Nah, salah satu contoh pemanfaatan gelombang mekanik ya, seperti pada sonar atau sound navigation ringing. Berdasarkan pemantulan gelombang, ini ada alat namanya echo sounder ya. Jadi di sini dihasilkan suatu gelombang ultrasonik, suara bunyi yang cukup kuat. Kalau ada kan bunyi ada tiga bagiannya bunyi ya. Kalau sudah lebih dari 200 kHz, 2000 kHz itu kita udah nggak bisa dengar, tapi frekuensinya cukup kuat. Nah, di sini digetarkan, dikeluarkan bunyi ultrasonik itu, kemudian dipantulkan ke arah dasar laut, dan pantulan itu akan kemudian diarahkan ya gelombang tadi, dan kemudian akan dipantulkan ya, diterima oleh alat di sini namanya hidrofon seperti itu. Nah, dengan mengetahui jaraknya dan lama waktunya, maka kita dengan mengetahui kecepatan ini ya, kecepatan rambat gelombang pada laut dengan waktu yang waktunya dari dia memantulkan sampai diterima, itu maka kita bisa mendeteksi kedalaman suatu laut seperti itu. Kedalaman suatu laut, kedalaman laut ya. Nah, sekarang silakan yang sudah mengumpulkan
Tugas kalian lagi yang bercolot. Silahkan kalian baca sekitar 5-10 menit tentang tugas yang kemarin, kemudian presentasikan di sini saat ini juga. Ya. Bisa dipahami? Dan yang belum silakan dikerjakan. Umi tunggu sekarang. Oke? Silakan on kamera untuk semuanya. Dita, Jumaidil, Alvita, Rahma, Alia, Rena, Sri. Jarang-jarang kalian on, please on kamera sekarang. Ini 114 siapa? Ada yang tahu? Satu 14. Fari 11. Oh, Fari. 11 IPA 1. Danu presentasi ya? Bisa Danu? Sedikit ya. 16, 17. Belum ada. Kirim di mana? Wait. I think so. We'll see. Oh ya sudah. Udah langsung ya 75 ya, karena telat. Ini dikerjakan kapan, Danu? Danu, dikerjakan kapan? Dikerjakan kapan? Bagus. Astagfirullah. Ini anak bisa dapat 100, ya Allah. Terus pelajari itu Danu. Sebentar mau tanya-tanya. Delapan.
Ahmad Mudabir Arif. Sambil mengerjakan tugas, Umi absen sebentar ya. Ahmad Mudabir Arif ada? Hadir, Mi. Oh, ada tuh. Andi Mas, benar. Ada Umi. Oh ya. Andi Mas Rahmat Sanjaya, tugasnya sudah. Marha Adlita Kaila Baswan ada? Ada Umi. Silakan dikerjakan tugasnya nak kalau belum selesai. Marsyanda ada? Hadir Umi. Marsyanda, jangan lupa tugas-tugas yang masa lalu. Marsyanda, ada tunggakan nggak ini? Kalau yang belum dikumpul di mana, Mi? Di e-learning nak. Oh. Rena Ayu ada? Hadir Umi. Nah, tugas KBT jangan lupa ya. Ya Umi. Muammar ada? Fari ada ya? Fari, Muhammad Fari Naswan. Nur Aulia ada. Nur Aulia Safar ada. Siti Maria ada? Siti Maria ada? Siti Maria ada? Oke, ada. Torik ada? Ada Umi. Oke, kerjakan tugasnya Torik. Anas Dispan. Dita ada? Dita Mega Zakaria? Fadri Dispan ya. Farah Hadaya ada? Ada Umi. Oke. Faiza Amalia ada? Amalia? Ada yang tahu kehadiran Faiza, apa dia sakit atau? Faiza lagi-lagi tidak hadir. Filza ada? Filza ada? Filza? Muhammad Falih Marwan? Nailul Iza? Nailul Iza, kemudian Sri Malahayati ada? Sri Malahayati? Hadir Umi. Hadir. Saya Faiza ada, Umi, tak biasanya ada kendala jaringan. Tadi waktu bimbingan Faiza hadir, Umi. Yesiana ada. Yesiana.
Ada Umi hadir. Oke, siap-siap sebentar presentasi ya. Kemudian Ahmad Zidan Juanda ada? Hadir Umi. Jangan lupa tugasnya ya, Nak. Ahmad Zidan. Ya, Umi. Alwan Rafiu ada? Alwan belum ada. Alwan belum ada. Andi Salsabila ada? Hadir Umi. Asriati Fikriya ada? Asriati Fikriya? Haura Inas? Ada Umi. Jidan Ashkura? Hadir Umi. Jumaidil Akbar? Jumaidil. Cobaan titik berat sudah belum? Sudah, Umi. Barusan dibuat ulang kemarin. Nanti mau cek lagi. Muhammad Rizky Bilondato ada? Hadir, Umi. Oh, oke, masuk. Muhammad Fajar Ilham ada? Hadir Umi. Muhammad Rian Alif ada. Nadifa Dahayu? Hadir Umi. Nadifa, jangan lupa tugas. Kemudian Nur Syamsyah ada? Nur Syamsyah. Rahmat Ramadan Prasetyo. Hadir Umi, hadir. Arifatul. Ayumi ada? Ayumi. Marhani ada? Hadir Umi. Muhammad Nur Quraish dispen ya? Muhammad Syakib. Hadir, Umi. Muhammad Syakib. Nur Hikmanur. Nur Hikmanur. Nur Hikmanur ada? Rahmadianisa. Rahmadianisa. Hadir Umi. Arifah Deswina. Hadir Umi. Diamond. Hadir Umi. Zulfadil. Hadir Umi. Fairuz dispen. Reski Fareza ada ya? Reski. Muhammad Baihaki. Baihaki lagi. Beta ada? Muhammad Beta ada? Apa teman saya apa? Beta ada. Hadir Umi. Rifki. Oh dispen dia. Rifki dispen ya? Rifki siapa Umi? Nur Fauzi Taliki. Iya Umi. Dispen Umi. Oke. Syahrul. Syahrul Ridho. Yasmin ada? Oh Yasmin dispen. Zulfa ada? Ada Umi. Nah, ulangan harian Zulfa. Alvita? Hadir Umi. Oke, Alvita. Alia? Hadir Umi. Farhatul Aini? Hadir Umi. Maryam? Hadir Umi. Ganim? Hadir.
Lutfi Hamdani, Hadir Umi. Zaik, Dispen, Nur Iksan Nova ada? Ada yang tahu kabarnya Nova? Oke, Nur Iksan Nova tanpa kabar. Abdul Malik Umar? Hadir Umi. Oke, Davina? Hadir Umi. Faiz? Ikrar ada, tumben Ikrar ada. Iza Hanim ada? Iza? Hadir Umi. Iza. Hairunisa? Hadir Umi. Lambaga? Lambaga tidak ada. Miftariska? Ada di chat Lambaga Umi. Lembaga hadir Umi. Oh ya. Miftah, Muhammad Rifai ada. Abdil ada? Abdil? Tidak ada. Akra? Hadir Umi. Akra, Akil? Akil? Tidak ada. Kemudian Nur Fazria Adam ada? Ada Umi. Dela Maharani? Ada Umi. Dela ada Dela? Hadir Umi. Dwi Kurnia? Hadir Umi. Indah Kusuma? Indah Kusuma? Jihan Fadila? Indah Kusuma? Jihan Fadila? Kartika? Ada Divo, Dispen, Zaidan Fauzan, Dispen. Anissa Maulida ada? Hadir Umi. Kartika ada? Jika ada Umi, Ada Umi, cuma di chat, di Umi. chat Umi. Nah, sekarang (739). Oh ya, yang belum ulangan harian tolong hubungi Umi ya. Bisa 11 IPA 3, IPA 4, IPA 1. Kemudian silakan Arifah Deswina. Mana Wina? Hadir Umi. Silakan Wina, terbaik sekali tugasmu. Silakan on kamera, kemudian presentasi tugasnya. Yang lain, oke. Nanti setelah Wina mempresentasikan, akan Umi persilakan satu orang untuk bertanya. Yang bertanya juga ada poin tersendiri. Paham? Iya Umi. Oke, silakan Wina. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Arifah Deswina dari kelas 11 IPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari hasil dari pekerjaan saya mengenai pemanfaatan gelombang mekanik, yakni kacamata tunanetra. Nah, apa sih itu kacamata tunanetra? Nah, kacamata tunanetra merupakan kacamata yang digunakan oleh penyandang tunanetra atau kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Nah, terus prinsip penggunaan kacamata tunanetra ini, pada dasarnya kacamata tunanetra menggunakan prinsip elektronika sederhana. Dilengkapi dengan pengiriman dan penerimaan ultrasonik, sehingga tunanetra dapat menduga jarak benda yang ada di depannya. Nah, terus selanjutnya, bagaimana pemanfaatan gelombang mekanik dalam kacamata tunanetra? Nah, sebelum kita mengetahui pemanfaatan gelombang mekaniknya, gelombang ultrasonik sendiri merupakan gelombang mekanik
mekanik longitudinal yang tidak dapat didengar oleh telinga manusia karena memiliki frekuensi tinggi, dapat merambat dalam medium padat, cair, dengan gas. Nah, untuk pemanfaatan gelombangnya sendiri, gelombang ultrasonik dipancarkan melalui frame kacamata dan mengenai objek di sekitarnya. Gelombang ultrasonik dipantulkan dan diterima kembali oleh penerima pada kacamata. Adapun komponen-komponen pada kacamata tunanetra, yang pertama ada headset, yang kedua ada headphone, yang ketiga ada mikrofon, yang keempat ada navigasi. Nah, bagaimana cara kerja dari kacamata tunanetra? Yang pertama, gelombang ultrasonik dipancarkan, lalu diterima kembali oleh penerima kacamata. Selanjutnya, yang kedua, informasi akan langsung dikirimkan pada komputer kecil seukuran ponsel yang tersimpan dalam saku. Informasi ini akan diterjemahkan menjadi titik-titik yang beragam. Nah, yang ketiga, layar LED yang ada dalam lensa akan menyala dan memberikan informasi pada pemakai jika ada objek di depannya melalui earphone yang dipakai di telinga. Nah, bisa dilihat diagram cara kerja maupun bentuk dari kacamata tunanetra itu sendiri, di mana diagram cara kerjanya nanti kacamata akan mengirimkan gelombang ultrasonik kepada objek yang ada di depannya, lalu objek akan memantulkan gelombang ultrasonik itu, kemudian kacamata itu akan kemudian gelombang itu akan diterjemahkan melalui komputer kecil, yang kemudian komputer kecil ini akan menerjemahkan kembali menjadi titik-titik yang beragam kembali ke dalam kacamata, dan LED akan menyala dan menampilkan informasi yang dibantu dengan earphone. Jadi melalui earphone itu nanti akan memberikan informasi kepada penyandang tunanetra mengenai objek apa yang ada di depannya atau seberapa jauh objek yang ada di depannya. Beginilah tampak dari kacamata tunanetra. Ada headphone, ada kameranya, terdapat baterai dalamnya, serta tombol untuk komputer kecilnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari Umi ataupun teman-teman sekalian? Kita present. Oke, terima kasih Wina. Selanjutnya Umi. Sri Malahayati ada? Sri Malahayati. Ada Umi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa alat untuk dalam pemanfaatan gelombang mekanik. Yang pertama itu untuk menggerakkan piston. Jadi piston itu komponen mesin yang membentuk ruang bakar bersama-sama dengan silinder blok dan silinder head. Nah, piston ini melakukan gerakan naik turun untuk melakukan siklus kerja mesin. Nah, jadi dapat dilihat bahwa piston ini punya fungsi yang sangat penting dalam siklus kerja mesin dalam menghasilkan tenaga pembakaran. Yang kedua itu dalam bidang kelautan, industri, dan pertanian. Kalau dalam bidang kelautan itu untuk mengetahui kedalaman dari laut, untuk bidang industri itu gelombang mekanik digunakan untuk mengetahui jika ada beberapa benda hasil produksi yang mengalami kecacatan atau bentuk yang tidak sempurna. Sedangkan dalam bidang pertanian itu gelombang mekanik bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas dari hasil pertanian. Selanjutnya itu ada kacamata tunanetra. Kalau kacamata tunanetra itu cara kerjanya dilengkapi dengan alat pengirim dan penerima ultrasonik dengan memanfaatkan pengiriman dan penerimaan gelombang mekanik ultrasonik. Dengan kacamata tunanetra ini nanti bisa digunakan untuk menduga jarak benda yang ada di dekatnya. Selanjutnya untuk seismograf. Nah, getaran dari bumi atau ledakan dahsyat bisa membangkitkan manfaat gelombang bunyi yang bisa menempuh perjalanan sangat jauh lewat bumi. Apabila getaran tersebut tercatat ke dalam seismograf di banyak permukaan bumi, maka catatan tersebut bisa dipakai untuk mendeteksi, menemukan lokasi, dan juga klasifikasi gangguan atau untuk memberikan informasi mengenai struktur bumi. Yang selanjutnya itu untuk memeriksa velg mobil. Nah, kalau untuk memeriksa velg mobil itu ada alat namanya reflektoskop. Reflektoskop tersebut nantinya dipakai untuk mendeteksi cacat yang ada pada besi tulang velg mobil sehingga hasil dari velg mobil yang siap jual sempurna dan tidak terdapat cacat. Jadi cara kerjanya itu nanti dia di scanning. Nanti ada kalau misalnya ada cacat atau ada penipisan nanti akan diketahui. Sekian dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi beri kesempatan untuk yang tanpa ditunjuk karena ini terbatas. Siapa yang mau? Umi, Silakan. untuk kacamata tunanetra Umi, Silakan. warna apa yang disalurkan Umi? Apa bisa warna lain Umi selain warna merah dan warna hijau gitu? Umi beri kesempatan untuk Ya, presentasi. Sorry. Presentasi yang mau presentasi dulu. Pertanyaan sebentar. Ya. Nanti di akhir. Jadi pertanyaannya khusus nanti kalau saya mau bisa bertanya ke Wina, saya mau bertanya ke Malahayati gitu ya. Jadi yang presentasi atau yang presentator itu harus siap-siap dengan apa yang kalian tulis. Oke, keren, sabar. Silakan siapa yang mau presentasi? Tidak ada? Saya Umi. Silakan. Andi Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Salsabila Zulfa dari kelas 11 MIPA 3. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang saya dapat mengenai isu terkini dari pemanfaatan gelombang mekanik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan penerapannya dalam bidang teknologi, yaitu ultrasonografi atau yang sering kita kenal dengan USG. USG ini biasa ditemukan di rumah sakit untuk pemeriksaan organ-organ tertentu dalam tubuh, seperti kayak pemeriksaan kesehatan dan juga dipakai untuk pemeriksaan janin. Nah, prinsip kerjanya itu menggunakan suara ultrasonik. Nah, seperti yang diketahui, suara merupakan salah satu termasuk dari gelombang mekanik, yaitu yang menggunakan medium atau perantara. Nah, jadi apabila suara ultrasonik ini didekatkan ke tubuh, maka alat yang disebut transducer itu akan mengeluarkan kristal yang nantinya dia itu akan bertabrakan dengan tulang atau organ dalam tubuh. Nah, kan kalau memantulkan gelombang itu akan balik lagi seperti yang tadi dijelaskan Umi. Nah, kalau balik lagi itu nanti prosesor ini akan menampilkan bunyinya itu dalam bentuk gambar. Jadi makanya kalau kita USG itu bisa langsung dilihat dalam layar kan. Nah, terus efek samping dari USG ini berdasarkan yang sudah saya baca itu tidak menimbulkan efek samping yang kayak bagaimana karena tidak menggunakan radiasi. Jadi insya Allah aman, terus tidak menggunakan alat yang dimasukkan ke dalam tubuh, makanya dia aman. Itu setahu saya itu ini. Syukran. Oke, terima kasih. Ya, pada izin ke toilet. Silakan Rifai Agus. Presentasi Umi. Yes. Umi saya ganti yang baru Umi. Enggak apa-apa, silakan. Setelah ini siap-siap Danu. Oh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai Agus dari kelas 11 IPA 4. Saya akan mempresentasikan pemanfaatan gelombang mekanik yang saya temukan. Yang saya cari dari internet. Yaitu pemanfaatan gelombang mekanik air laut. Yaitu kolam air yang berosilasi. Jadi osilasi water column merupakan salah satu sistem dan peralatan yang dapat mengubah energi gelombang air laut menjadi energi listrik dengan menggunakan kolom osilasi. Alat OWC ini akan menangkap energi gelombang yang mengenai lubang pintu yang di bawah ini.
sehingga terjadi fluktuasi atau osilasi gerakan air dalam ruang OWC. Kemudian tekanan udara ini akan menggerakkan baling-baling turbin yang dihubungkan dengan generator listrik sehingga menghasilkan listrik. Pada teknologi ini digunakan tekanan udara dari ruangan kedap air untuk menggunakan Wells turbin untuk menggerakkan Wells turbin yang nantinya pergerakan turbin ini digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Ruangan kedap air ini dipasang tetap dengan struktur bawah terbuka ke laut. Tekanan udara pada ruangan kedap air disebabkan oleh pergerakan naik turun dari permukaan gelombang air laut atau pasang surut. Gerakan gelombang di dalam ruangan ini merupakan gerakan kompres dan gerakan dekompres yang ada di atas tingkat air di dalam ruang. Dari gerakan ini mengakibatkan dia menghasilkan sebuah alternating streaming kecepatan tinggi dari udara. Aliran udara ini didorong melalui pipa ke turbin generator yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Sistem OWC ini dapat ditempatkan permanen di pinggir pantai atau bisa juga ditempatkan di tengah laut. Pada sistem yang ditempatkan di tengah laut, tenaga listrik yang dihasilkan dialirkan menuju transmisi yang ada di daratan menggunakan kabel. Oh, jadi transmisinya di pinggir pantai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya kepada 4 presentator? Kepada Rifai, kepada Malhayati tadi ya? Ada yang ingin bertanya? Ikrar silakan. Ke siapa? Sesi bertanya Mi. Silakan bertanya ke siapa tadi? Muhammad Rifai, tunggu. Rifai Agus kelas berapa? IPA 4 tuh Mi. 4 ya. Ini nama dia. Oke, silakan Ikrar. Ikrar. Oke, jadi saya ingin bertanya ke Arifah Deswina. Mungkin dia sudah mendengar pertanyaan saya yang tadi tentang kacamata ini tunanetra. Jadi kira-kira apa warna yang dimunculkan oleh titik-titik itu? Terima kasih. Apakah bisa warna-warna yang lain gitu kayak bisa lihat seperti kita manusia biasa? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Ikrar. Saya akan menjawabnya. Jadi kan nanti kan itu kacamatanya akan menerima titik-titik atau informasi yang diberikan di sekitarnya. Nah, dia akan menggunakan pemanfaatan gelombang ultrasonik, di mana gelombang ultrasonik ini dia memanfaatkan pantulan dari gelombang bunyi. Jadi apa yang akan diterima atau yang akan diproses oleh itu yang nanti di komputer kecilnya itu dia akan memberikan informasi berupa suara. Jadi dengan pemantulan gelombang suara itu gunanya earphone pada kacamata tunanetra. Nanti setelah gelombang bunyi diterjemahkan, nanti pada earphone-nya itu nanti akan diberitahukan kalau misalnya jarak benda ada beberapa meter dari sekitarnya, dan nanti juga pada earphone itu dia akan mengeja nama tempat yang akan ia tuju. Dengan begitu itu akan menghindarkan dari kesalahan mesin dalam menerima inputan. Selanjutnya dia juga akan memberikan arah jalan dia harus kemana begini-begini. Jadi untuk warna sendiri kalau setahu yang saya baca itu masih kurang informasi, itu cuma memberitahukan kalau misalnya kalau kacamata tunanetra itu dia biasanya berwarna cuman kacamatanya dia yang berwarna hitam. Itu untuk melindungi dari sinar ultraviolet. Nah, sedangkan untuk yang dilihat dari tunanetranya sendiri itu belum ada informasi. Cuman kalau untuk proses penerimaannya itu nanti dia akan memantulkan gelombang bunyi. Jadi yang diterjemahkan ke mikrofonnya itu atau ke earphone-nya itu berupa suara, bukan berupa warna, karena dia memanfaatkan gelombang ultrasonik, di mana itu merupakan gelombang bunyi. Sekian. Bagaimana saudara Ikrar? Oh, keren ya. Kayaknya keren deh buat kalian diskusi ya untuk next time. What? Kenapa Danu? Kenapa? Chat. Siapa? Oh, Kartika.
Oke. Ila. Oh, Andi Salsabila ya. Silakan Kartika dari IPA 4 ingin bertanya ke Andi Salsabila. Mana Andi? Silakan Kartika. Kartika? Dengar suara Umi enggak? Kan biasanya gini. Ini apa? Nah, Andi. Mana Andi? Iya, Umi. Ya, silakan on cam sayang. Nah, Nah, ada jadi pertanyaan itu dari Pak 4. Ya, yang gini, biasanya kan USG itu dioleskan gel, Mi. Fungsinya apa? ada katanya kan biasanya gel itu untuk memperlicin gitu kan gerakannya transducer Umi. Nah, jadi biar tidak terjadi gesekan antar kulit itu menggunakan gel dan juga gelnya ini mempermudah untuk pengiriman gelombang suara ke dalam tubuh. Jadi kayak memang biar tidak sakit mungkin, biar gampang juga si dokternya menggeser-geser gitu. Syukran. Ada yang ingin menambahkan? Siapa yang menambahkan itu dapat poin juga, serius. Jadi semua berkesempatan untuk menambah poin ya, apalagi kalian yang nilai kemarin tuh rada-rada hancur. Ada yang menambahkan? Mungkin Ganim, apakah Anda sudah selesai dari toilet? Silakan Zulfa, silakan, saya tahu kalian tuh anak-anak cerdas, jadi harus explore semuanya. Abdul, Rahma, Anissa. Ada yang menambahkan? Wina mungkin ingin menambahkan? Udah? Danu mungkin? Danu mungkin menjadi dokter kandungan? Dari pagi. No? Tadi ada itu, dia ada. Cuman agak terlambat. Oke, Kartika, bagaimana? Sip. Oke, Kartika. Umi, saya ingin bertanya, Umi. Sayang sekali, waktunya tinggal 1 menit. Siapa yang ingin bertanya tadi? Saya, Umi. Farel. Farel. Udah masuk? Iya, Umi. Farel, simpan pertanyaanmu untuk next time ya. Oke, Umi. Karena kita udah selesai. Farel, bukannya dispen? Mulai hari ini sudah tidak, Umi. Oh, silakan kerjakan tugasnya, Nak ya. Baik, Umi. Allah, ya udah, nanti kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Nanti Umi Japri, siapa yang Japri deh, usahakan untuk tugas-tugas diselesaikan ya. Oke, Rian, Rena, ya, yang lain juga Umi lupa siapa-siapa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Syukuran Umi. Umi. Yang baru masuk tidak Umi absen, tolong konfirmasi ke Umi ya. Ya. Iya Umi, terima kasih. Ya Umi. Ya Umi. Oke. Yang telepon siapa Dan? Ekonomi. Tunggu, siapa yang telepon?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa?